Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan lupa untuk hapuskan terlebih dahulu. Betul linknya. Materinya. Bagi yang belum download. Untuk satu orang. Lalu diisi. Untuk tugas, maaf saya belum bisa bahas hari ini. Saya belum benar-benar belum sempat ini ngerjainnya. Jadi kita akan bahas di minggu depan. Ayo diisi. Yang baru datang jangan lupa untuk absen. Linknya ada di grup chat.
Ya, kalian udah bisa lihat screen saya. Kita mulai saja. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pagi ini kita membahas tentang himpunan. Cara penyajian himpunan seperti apa, kardinalitas, himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan yang sama, himpunan yang ekivalen, dan himpunan yang saling lepas. Nah, apa itu himpunan? Mungkin masih ingat ya, dulu pelajaran waktu sekolah. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Dan di dalam himpunan tersebut ada yang disebut elemen, unsur, dan anggota ya. Dan cara penyajian himpunan itu sendiri terbagi atas 4. Enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentukan himpunan, sama diagram Venn. Nggak asing ya. Nah, apa yang disebut dengan enumerasi itu sendiri? Enumerasi adalah menulis semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara 2 buah tanda kurung kurawal. Jadi apa namanya? Jadi semua anggotanya semua anggota elemennya dituliskan di dalam kurung kurawal. Biasanya himpunan diberi nama dengan masuk kapital dan semua simbol lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini enumerasi. Diketahui himpunan A berisi 4 anggota, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ditulisnya A sama dengan 1 dalam kurung buka 1.1.2.3 dan 1,2,3 dan 4. Begitu selanjutnya. Dan untuk enumerasi ini tidak ada urutan, tidak mempunyai arti apa-apa. Jadi kalian bisa bebas menulisnya 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, atau dibalik dari 3, 3, 4, 2, 1, atau 2, 4, 1, 3. Seperti itu. Contoh yang kedua, himpunan B berisi 5 bilangan genap positif pertama. Adalah 4, 6, 8, 10. Seperti itu. Nah, himpunan juga boleh dalam satu himpunan boleh yang tidak berhubungan sama sekali, walaupun biasanya himpunan itu sendiri mempunyai keterkaitan ya biasanya, tapi boleh juga untuk yang tidak punya keterkaitan sama sekali atau benar-benar beda, seperti kucing, Amir, 10, dan paku, seperti itu. Nah, contoh himpunan lainnya adalah ada R. Nah, di sini sedikit berbeda. Di mana R ada AB, terus ABC, dan AB. Jadi ini anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4. Seperti itu. Dan anggota 1, anggota 2, anggota 3. Dan ini anggotanya. Nah, kalau kalian lihat, nah yang ini contoh 2,4 di elemen yang C ya, itu ada 3, yaitu A dan kurang A lagi, dalam double kurung kurawal double kurung A, seperti itu. Dan K ini adalah himpunan kosong ya, biasa dinotasikan dengan empty set. Seperti ini, empty set itu lingkaran yang digaris.
Dan untuk himpunan yang berjumlahnya banyak, dapat dituliskan dengan elipsis ya, titik seperti ini, yang jumlahnya besar. Nah, contohnya seperti ini. Himpunan alfabet ditulis A, B, C sampai Z, dan status buah bilangan asli A, B, 1, 2, 3 sampai 100 seperti itu. Dan contoh 26 adalah bilangan buah positif ditulis sebagai 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan himpunan dapat dan himpunan ini bulat positif ya, ini bulat doang, bukan bulat bulat. Ditulis dari minusnya sampai plus seperti itu. Nah, contoh yang satu ini. Nah, ya. Dalam satu himpunan, satu objek dapat menjadi anggota atau bukan anggota tersebut. Untuk menyatakan keanggotaan dinotasikan dengan elemen. Jadi jika lambangnya seperti ini, notasinya seperti ini. X adalah anggota elemen A atau himpunan A. X adalah anggota himpunan A. Untuk menyatakannya adalah X merupakan anggota himpunan A. Jadi A, E, A seperti itu. Dan contoh 27, misalkan himpunan A mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, RAB sama ABC sama AC diangkat kosong. Maka otomatis 3 adalah anggota A dan 5 bukan anggota A, ABC anggota R, A bukan anggota R, A anggotanya anggota R, dan himpunan kosong atau empty set anggotanya A, seperti itu. Nah, contoh lagi yang lainnya. Nah, di sini ada bila himpunan P1 adalah AB dan P2 adalah dalam kurung AB dan P3 adalah sebutannya double kurung. Jadi kurungnya dikurungkan kembali AB, maka adalah A adalah anggota P1, A bukan anggota P2 karena dia anggotannya adalah AB. P1 elemen P1 anggota P2. Kenapa? Karena si P1 mempunyai anggota AB yang sama seperti itu. Cuman bedanya adalah dia di satu kesatuan ini terpisah, cuman tetap satu ini seperti itu. Jadi P1 dapat dikatakan anggota P2, tapi P1 bukan anggota P3 dan P2 anggota P3. P2 himpunan P2 anggota himpunan P3 seperti itu. Nah, simbol-simbol baku. Nah, di sini ada beberapa simbol-simbol baku yang digunakan untuk penulisan pada himpunan. Untuk P sendiri adalah bilangan positif, N adalah bilangan asli, Z adalah bilangan bulat, Q adalah bilangan rasional, dan R adalah bilangan real. Di sini himpunan semesta disimbolkan dengan U. Contohnya seperti ini, himpunan U mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5. Dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A sama dengan 1, 2, 1, 3, 5. Seperti itu. Nah, di sini ya. Ada yang mau bicara? Nggak jadi. Oke. Nah, di sini masuk ke anotasi pembentukan himpunan. Cara untuk menyajikan sebuah himpunan adalah
dengan pembentukan himpunan Taussig Builder ya. Syaratnya seperti apa? Notasinya seperti apa? Notasinya adalah misalkan di sini notasinya misalkan ini adalah A itu sama dengan di sini sini X. Nah, X di mana dibacanya? Di bagian kiri adalah dibaca di mana demikian hingga. Jadi himpunan A memiliki anggota X di mana di sini bagian kanannya menunjukkan satu anggota himpunan. Nah, X ini apa gitu ya? Misalkan himpunan A di mana anggota X adalah bilangan real atau bilangan apa namanya dari real apa? Seperti simpel. Setiap tanda koma dalam syarat anggotaan baca dan sebagai ya misalkan bacanya seperti ini. Contoh yang lain seperti ini. Nah, contoh satu ya. Ada himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Nah, cara nulisnya gimana? Ya, seperti ini untuk yang bilangan ini ya, secara kalimatnya. Himpunan A, anggota apa namanya, bilangan positif. Bilangan positif yang kecil daripada 5. Di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif daripada 5. Seperti itu. Lalu, atau dinotasikan lebih ringkas, seperti ini. A sama dengan di mana anggotanya mempunyai bilangan positif di bawah lebih kecil daripada 5 seperti itu. Jadi sama dengan seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan yang B adalah himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Dinyatakan sebagai B sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan genap positif lebih kecil atau sama dari 8. Kalau diringkasnya adalah himpunan B, di mana anggotanya atau X-nya ini X dibagi 2. Anggotanya himpunan apa namanya genap positif, dan syaratnya lagi adalah 2 lebih kecil daripada X dan X lebih daripada 8. Jadi 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8. Seperti itu. Dan ini rasional, di mana namanya yang tidak mungkin dienumerasikan ya, contohnya seperti ini. Makasih bentuk himpunan sampai untuk menjadikan himpunan anggotanya yang tidak mungkin dienumerasikan. Contohnya seperti ini. Ada key di mana keeper apa namanya mempunyai anggota AB, di mana A per B dan sini A per B dan AB merupakan Z. Z itu saya lupa ya. Oke, Z adalah bilangan bulat ya. Iya, siapa yang mau berbicara? Suaranya putus-putus. Dan B tidak sama dengan 0, seperti itu. Nah, ini yang apa? M adalah lagi himpunan M, himpunan mahasiswa yang mengalami kuliah matematika diskrit. Dan M sama dengan adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Seperti itu. Terus ini mau ditanya,
Tiga aja. Hari ini kita himpunan. Nggak ada latihan. Karena masih nggak terlalu ini. Diagram Venn. Nah, diagram penyajian selanjutnya adalah dengan diagram Venn. Diagram Venn sendiri diperkenalkan oleh matematika dari Inggris ya, John Venn pada tahun 1861. Dan diagram Venn ada namanya himpunan semesta, yaitu ada U digambarkan dengan segi 4. Sedangkan himpunan lainnya digambar dengan lingkaran. Sekarang bisa lihat contohnya di bawah. Himpunan semestanya adalah ini, si U dengan lingkarannya. Lalu anggota yang himpunan lainnya dengan lingkaran. Nah, ada dua ya lingkaran. Dan apa namanya anggota-anggota himpunan lainnya digambar dengan lingkaran. Lalu anggota himpunannya berada di dalam lingkaran atau berada di luar, seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalkan U adalah 1, 2, sampai 8. Sama dengan A adalah 1, 2, 3, 5. Dan B adalah 2, 5, 6, 8. Ketiga himpunan tersebut digambarkan sebagai ini ya, gambar 2 sampai 10. Nah, masuk ke iya. Iya boleh. Suaranya sama-sama begitu. Ada lagi? Mungkin bisa di-chat. Oke, masuk kardinalitas. Kardinalitas apa ya? Begini. Sebuah himpunan dikatakan berhingga. Jadi bisa dibilang nominal anggotanya lah ya. Dikatakan berhingga atau finite set jika terdapat n elemen yang berbeda. Dalam hal ini adalah bilangan bulat tak negatif. Sebaliknya himpunan dinamakan dengan infinite set. Dan lalu kita menggunakan notasinya pakai, notasinya ada dua, n dalam kurung A atau mutlak A ya, kalau yang garis jajar. Nah, kita menggunakan notasi yang kedua. Nah, contohnya seperti ini. Di bawahnya contoh himpunan berhingga. Kalian jelas dengar suara saya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ada notif sedikit, internet unstable. Nah, masuk ke kardinalitas. Nah, contohnya seperti ini. Himpunan A dan X di mana merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Nah, bilangan prima lebih kecil dari 20 itu ada, dihitung dulu gitu ya. Yang tidak dapat dibagi itu ada berapa? 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2, seperti itu. Maka hasilnya adalah dia 8. Jangan dihitung dari sininya. Dia suatu hal yang berbeda ya, seperti itu. Contohnya yang kedua adalah B, himpunan B, kucing A ambil 10 kapuk, maka B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu masuk ke, nah di sini juga sama. Himpunan C adalah A dalam kurung A double kurung A, maka C sama dengan 3. Walaupun sama-sama
berbeda ya, karena dia ini adalah A, ini hanya pakai kurung, ini hanya pakai double kurung. Jadi adalah elemen-elemen yang berbeda seperti itu. Lalu yang ini D adalah faktor dari 12, maka D sama dengan 6. 1, 2, 4, 6, dan 12 seperti itu. Dan E adalah bilangan bulat positif kurang dari 1. Maka E sama dengan 0. Karena tidak ada bilangan positif kurang dari 1 ya, jadi nggak bisa pakai min 1. Masuk ke F. F adalah kucing iya. Ada suara. F adalah kucing di Bandung. Nah, di sini walaupun nggak ada nominalnya, tetap ada jumlahnya ya. Maksudnya kucing di Bandung itu pasti ada jumlahnya kalau memang dia dihitung secara dihitung benar-benar seperti itu. Jadi bukan himpunan tak berhingga, tapi tetap berhingga, tetap ada nominal. Nah, himpunan tak berhingga, himpunan tidak berhingga punya kardinal tidak berhingga pula. Maka contohnya seperti ini. Jika R tak berhingga, maka R adalah kasih lambang tak berhingga. Infinite set ya. Masuk ke himpunan kosong. Himpunan kosong disebut himpunan yang tidak memiliki satu elemen. Tidak mempunyai satu elemen ya. Tidak mempunyai satu elemen. Atau himpunan yang kardinalnya sama dengan 0. Atau himpunan yang berhingganya. Bukan berhingga, iya. Maksudnya nominalnya itu 0 seperti itu. Dan dinotasikan dengan zero kosong, zero bergaris atau dalam kurung kurung seperti ini. Contohnya seperti ini. E sama dengan E mempunyai elemen X di mana X lebih daripada X, maka E itu adalah kosong. P orang Indonesia yang pernah ke bulan, karena nggak ada, maka P sama dengan kosong. Seperti itu. Nah, lalu di sini seperti ini, himpunan A mempunyai anggota X, di mana X adalah apakah persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 10 sama dengan 0. Masih ingat kan nih, sama linear. Nah, maka di sini 0 juga seperti itu. Nah, perhatikan bahwa dia mau bicara. Oke. Nah, perhatikan bahwa himpunan yang di himpunan kosong dapat ditulis juga sebagai seperti ini. Begitu pula yang kosongnya 2 kali atau kosongnya seperti ini ya. Jadi bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Memang lebih enaknya pakai notasi ini daripada pakai seperti ini. Enggak ada ini. Karena yang diambil ini kosong. Saya kasih enter. Ini yang kosong. Gitu. Perhatikan bahwa himpunan kosong gimana? Jadi dikatakan himpunan kosong karena dia memang kardinal 0, tapi bukan berarti dia tidak ada sama sekali ya. Karena dia tetap mempunyai ya apa sebutnya elemen kosong. Seperti ini.
C masuk ke himpunan subset. Nah, himpunan subset ini adalah himpunan A dikatakan subset bagian dari himpunan B jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini dikatakan sebagai hal ini B dikatakan superset dari A. Nah, mungkin kalian pernah mengetahui ada yang lambang seperti ini. Ada yang tidak ada tanpa garis ya. Nah, kenapa dikatakan tanpa garis? Karena ini sama dengan bisa dikategorikan dengan dianalogikan dengan lebih kecil sama dengan gitu. Yang lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Karena apa? Karena A merupakan elemen dari B, berarti semua elemen A masuk ke elemen B. Makanya ada sama dengannya. Contohnya seperti ini, gambar seperti ini. Di mana himpunan A termasuk bagian dari B, termasuk bagian sama dengan B, maka gambarnya seperti ini. Jadi semua satu lingkaran A di dalam lingkaran B. Kalau misalkan tidak semua, jadi dari sama dengannya, otomatis kayak irisannya biasanya seperti ini. Nah, contoh. Nah, anggota himpunan 1, 2, 3 termasuk bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini juga sama, 1, 2, 3 termasuk dari 1, 2, 3. Nah, himpunan N termasuk dari Z, dan Z termasuk dari F, dan F termasuk dari C. Jadi kalau digambarkan adalah lingkaran. 1, 2, 3, 4. 4. Seperti ini. 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ini saya terakhir. Ini N di bawah. Ini Z. Ini N. Seperti itu. Nah, yang nomor 4, jika himpunan A di mana ada anggotanya X, Y, dan di mana X ada X, Y plus X plus Y lebih kecil daripada 4 dan X lebih besar sama dengan dan Y lebih besar sama dengan 0. Makanya ada tulisan. Contoh 2, 1, 3. Contoh 2, 1, 3. Dan X lebih besar dan 2. Spesies. Dan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih sama dengan 0. Dan himpunan D adalah mengatakan X, Y, di mana 2X plus Y lebih kecil daripada 4 dan X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Maka B adalah bagian dari subset dari A. Seperti itu. Contoh yang 2114, di mana A adalah bukan himpunan bagian dari B karena R adalah anggota himpunan A dan R bukan anggota himpunan B. Seperti itu.
Nah, ini maksudnya apa ya? Irisan sih lebih tepatnya. Bukan subset. Nah, ada teorema bisa dua untuk sembarang himpunan A berlaku hal sebagai berikut. Oke. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A bagian dari A atau subset dari A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jadi apa namanya, himpunan kosong merupakan bagian himpunan dari A. Itu. Jika A bagian dari B dan B bagian C, maka A termasuk bagian dari C, subset dari C. Seperti itu ya. Nah, tunjukkan bahwa himpunan A memiliki anggota A, B, C adalah himpunan bagian sebenarnya dari A, B, C, D, E, F. Nah, secara simpelnya sih kalau digambarkan, bisa digambarkan ya. Tapi secara narasinya adalah seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa ada himpunan bagian sebenarnya, kepala satu dari B, perlihatkan bahwa setiap elemen dari A juga elemen dari B. Jadi untuk menentukan bahwa si A ini adalah bagian dari B, kita harus lihat nih, himpunan A ini ada semua nggak di himpunan B. Tapi karena A, B, C dia ada semua. Berarti A termasuk dari himpunan B atau subset dari B. Seperti itu. Sebaliknya, kalau misalnya dibalik, apakah B termasuk bagian dari A? Itu tidak. Tidak sama dengan B ya. Atau bisa dituliskan seperti ini. Tidak ada garis di bawah, maksudnya tidak ada sama dengan, seperti itu. Jadi semua yang ada, jika himpunan suatu jika A jika A termasuk subset dari B, maka himpunan A harus semua anggotanya ada di B. Tapi jika sebaliknya adalah jika sebaliknya, maksudnya hanya sebagian saja, misalkan B adalah sebagian dari A, maka ditulisnya seperti ini ya. Oke. Nah, contoh misalkan X 4456 dan Z adalah 45678. Tentukan semua kemungkinan ini sedemikian X iya X bagian dari Y dan Y adalah bagian dari Z, itu X adalah proper subset dari Y dan Y adalah proper subset dari Z. Seperti itu. Jadi penyelesaiannya biasa aja seperti tadi. Dia harus mengandung semua elemen dari X dan sekurang-kurangnya satu elemen dari Z. Dengan demikian, Y adalah 4567 atau Y 4568, dan Y tidak boleh membuat 78 sekaligus karena Y adalah proper subset dari Z. Nah, ini maksudnya himpunan yang sama. Himpunan yang sama. Jadi himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika keduanya punya elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B. Jika ada himpunan bagian dari B dan B ada himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka tidak sama. Jadi yang dimaksud sama adalah semuanya sama ya. Kalau misalnya A1, 2, 3, B juga harus 1, 2, 3. Gitu. Jadi notasikan seperti ini. A sama dengan B. Atau kalau kalian masih ingat biimplikasi ya. Karena biimplikasi adalah jadi cantik. Apa namanya? Ekivalen ya. Sama dengan B dengan A. Seperti itu. Atau bisa dibilang A bagian sama dengan dari B dan B bagian sama dengan dari A. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jika A 1,
1 dan B sama dengan X dan X adalah X-1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Seperti itu. Lalu jika A 3585 dan B adalah 538, maka A sama dengan B. Di sini walaupun ada pengulangan, ya tidak termasuk pengulangan ya. Maksudnya, pengulangan diabaikan. Tiga hal berikut dalam sama dua buah himpunan urutan elemen di dalam himpunan tidak penting. Jadi dikatakan sama, urutannya itu tidak penting. Bisa 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Pengulangan tidak memperoleh kesamaan dua buah himpunan. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, seperti ini, sepertinya pun sama. 1, 2, 3 sama dengan 1, 2, 1, 3, 2, 1. Itu. Untuk 3 buah himpunan A, B, C, dan C berlaku aksioma ya. A sama dengan B, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B, dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Gitu. Jadi, berlaku sama dengannya juga. Nah, itu masuk ke ekivalen. Nah, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B hanya jika kardinal. Nah, ingat ya, kardinal sama apa namanya? Kalau ini kan yang ekivalen adalah elemennya ya. Kalau ini kardinalitasnya. Kardinalitas itu otomatis berlaku juga apa sih namanya, hingganya ya, berhingga seperti itu. Jadi isinya itu berapa, nominalnya itu berapa di dalam. Misalnya jika A, apakah jika ekivalen dengan B? Kalau sama tidak, tapi kalau ekivalen dia sama, dia tetap ada 1, 2, 3, 4, tetap 4. Seperti ini. Ini habis. Dan itu kardinalitasnya, di mana A mempunyai distribusi dengan B ekivalen dalam bentuk kardinalitasnya, pada kardinal A sama dengan kardinal B. Itu. Nah, ini himpunan yang lepas. Himpunan yang lepas dikatakan tidak mempunyai elemen yang sama. Dua buah himpunan A dan B dikatakan jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama atau tidak memiliki elemen satu dengan yang lain. Nah, dinotasikan seperti ini, garis miring 2. Jadi A double garis miring 2 B. Nah, diagram contohnya seperti ini. Sampai sini boleh tanya? Nggak ada ya, jelas. Oke, masuk ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Nah, perlu diingat-ingat ya. Jadi himpunan power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Jadi ketika ada suatu himpunan A dan himpunan kosong, jika ditanyakan himpunan kuasanya, maka tinggal ditambahkan aja. Maksudnya ini. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan A adalah 1, 2, 3, maka himpunan kuasa jadi A adalah otomatis 1, 2, 3 himpunan si kosong itu sendiri. 1, 2 dan kosong itu sendiri. Oke. Dan masuknya contoh seperti ini. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah maka himpunan kosong itu sendiri dan himpunan kosong. Oke.
Ada yang mau tanya sampai sini? Selesai? Sepertinya paham semua. Ya, gimana? Ada yang mau ditanya? Kalau yang mau ditanya ya selesai ini pertemuan kita. Ini paham semua ya. Yang absen, apa sudah semua? Udah, Pak. Udah, oke. Jangan lupa ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita tidak ada tugas. Iya, betul, pakai Google Form. Sebelumnya gimana kalau kalian dari kampus? Karena ini apa namanya dari oh ya baik, Nurala Hidayati dari TPI. Oke. Jadi apa namanya saya dapat info dari apa namanya dari admin dari bagian admin kampus sekretariat lah, bagian sekretariat kampus bilangnya untuk apa sih namanya akurasinya lebih baik, jadi untuk absensi dikasihkan ke dosen seperti itu. Sebenarnya mereka cuma hanya kasih kita adalah file Excel kosong, nanti saya isi nama kalian di dalamnya, baru tinggal dilihat ininya apa namanya kehadirannya seperti itu. Nah untuk lebih mudahnya kan lebih mudahnya adalah dengan Google Form gitu kan, karena Google Form kan ada waktunya gitu kan, ada waktu apa namanya ketika kalian submit itu ada waktu tanggalnya, ada tanggalnya, ada bulannya, tahunnya, jamnya juga ada seperti itu. Jadi ketika nanti saya rekap pas waktu terakhir adalah saya tinggal lihat jamnya aja gitu kan, jam sama nama sama ning untuk ininya, karena kan mungkin di sini namanya ada Carmel sama dia, mungkin nama di sini agak sedikit beda, ada 30 atau berapa seperti itu. Jadi pakainya Google Form untuk mempermudah untuk di akhir perkuliahan nanti seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanya yang lain? Ada yang jadi bikin buku di sini? Yang bikin buku ada. Yang bikin buku kalau dicoba aja. Kalau ada yang minat harus sih sebenarnya. Karena itu untuk memudahkan kalian buat ini ya. Kalau kalian bisa bikin buku itu bisa dijadikan buat tesis kalian juga, tesis skripsi maksud saya. Nanti di konvertnya gimana ada dari kampus. Yang saya tahu syaratnya adalah spasinya 1, minimal 200 lembar itu sih. 200 lembar kalau kalian buat tutorial apa ya, misalkan kalian mau buat tentang apa nih, belajar web atau yang lagi ini apa, Laravel gitu kan, coba aja saya cari buku yang berreferensi cara buatnya gimana, cara ini gimana. Mumpung ada waktu seperti itu, atau cara bikin web untuk menggunakan apa namanya
Ada mau tanya sampai sini? Kalau sudah, saya akhiri. Begitu. Saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Halo.